Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Sebelum kita mulai, silakan Dian untuk berdoa. Silakan Dian untuk berdoa. Baik, Pak. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan yang telah berikan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Bapak yang baik, pada sore hari ini Tuhan kami akan memulai proses belajar kami Tuhan, seminar sejarah gereja Tuhan. Kiranya apa yang kami bahas pada sore hari ini Tuhan, kami dapat menerimanya yang diberikan oleh Bapak dosen kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dosen kami Tuhan, Kau juga memberikan kesehatan serta melancarkan segala setiap aktivitasnya Bapak. Ini adalah permohonan kami Tuhan, Engkau sempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, kita akan berbincang dulu sebentar sebelum kita masuk perkuliahan. Yang pertama, tolong nanti dikirimkan dulu tanda tangan absen ya. Tanda tangan absen itu nanti tanda tangani di kertas kosong. Kemudian tahu satu tulis nama, lalu kirimkan ke saya. Nanti di tanda tangan di sini hanya tanda tangan saja di kertas seperti ini. Tanda tangan, tahu saya kirim nama, tahu saya tulis nama, lalu kirimkan ke saya foto, baru kirim ke saya. Supaya saya bisa membuat absen kalian di kertas ini. Nanti saya akan mengisi daftar hadir kalian di sini. Di sini. Nanti akan ada daftar kalian di sini, daftar hadir. Oke, Pak. Baik, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bertanya kapan kita akan mengakhiri perkuliahan ini. Nah, hari ini kita akan membahas laporan baca yang akan disampaikan oleh Rocky dan Dian dari buku ini, Sejarah HKI. Lalu besok kita akan bertemu membahas seminar kalian. Seminar yang kalian sudah siapkan. Kendati beberapa kali ada pergantian judul dari kalian, itu terserah. Tapi yang jelas kita sudah akan bisa membahas itu. Rocky misalnya sudah memfinalkan judul seminarnya yang akan kita bahas, yaitu mengenai kiprah misi Numensen di Tanah Batak. Suatu tinjauan historis praktis tentang kiprah misi Numensen di Tanah Batak diperhadapkan dengan misi di HKI serta relevansi bagi misi di gereja HKI. Itu yang dari Rocky. Kemudian Dian juga telah memfinalkan materi yang akan dia bahas dengan judul Kiprah Raja Pontas Lumban Tobing. Suatu tinjauan historis praktis terhadap peran Raja Pontas Lumban Tobing dalam penyebaran kekristenan dan refleksinya bagi gereja masa kini. Nah, kedua paper ini kita akan bahas besok dalam seminar. Ya, seminar saya sudah sampaikan di awal pertemuan kemarin apa arti seminar. Di seminar itu merupakan gagasan yang akan disampaikan oleh pembicara, berarti Rocky dan Dian, untuk menyampaikan ide-ide
gagasan-gagasan, wacana atau diskursus teologi atau diskursus sejarah lah, karena kita semua sejarah, untuk bisa dibahas secara akademis. Lalu nanti tawaran-tawaran akademis itu kita perbincangkan. Itu seminar ya. Jadi harapannya melalui seminar itu ada wacana atau diskursus yang dibangun untuk perbaikan ke depan. Nah itu. Nah kalau boleh malam ini nanti sudah selesai itu dikirimlah ke saya supaya bisa saya baca. Karena kita akan bahas materi. Nah setelah itu kita akan UAS sesuai dengan jadwal akademis tanggal 3 Agustus sudah harus dikirimkan nilai kalian ke portal, maka UAS kalian akan dikumpul tanggal 3. Nah, kemarin juga jauh hari sudah sampaikan bahwa UAS itu membuat paper ilmiah berkaitan dengan sejarah. Terserah mau judul apa. Dan itu tidak perlu kita presentasikan. Kalian hanya buat paper ilmiah, kumpul tanggal 3. Lalu saya akan menilai semua. Mulai dari laporan baca, kemudian seminar kalian, lalu UAS. Nah, tentu setelah itu baru saya kirim nilai ke portal. Nah, jadi kapan jam berapa penyerahan UAS? Tanggal 3, ya maksimallah jam 12 siang. Supaya setelah itu saya nilai dan saya kirimkan ke portal. Itu apanya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang saya katakan hari Senin lah kita bahas. Begitu ya, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Pak, itu jam 12 siang dikirim dari grup atau ke kantor, Pak? Ke grup lah, ngapain ke kantor? Nggak ada hubungan ke kantor itu. Nggak ada hubungan UAS ke kantor. Ke saya kan. Kirimkan soft kopinya ke saya. Kalau saya dicetak, kita paperless. Kirimkan soft kopinya ke saya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pas, Pak. Pas. Oke, baik. Kalau begitu hari ini kita akan membahas laporan baca dari sejarah Hurriyah Kristen Indonesia. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Rocky. Silakan, Rocky. Pak, saya minta tolong agar saudara Dian aja pertama, Pak. Laptop saya belum nyala, Pak. Agak ada error sedikit, Pak. Biar saya pindahkan dulu ke laptop kawannya, Pak. Ya, ini kan sejarah ini dimulai dari awal dari kamu, nanti lanjutannya kan ke si Dian. Perbaiki aja laptop dulu. Ini kan sudah, nanti kalau Dian pertama kita melangkahi cerita sejarahnya. Gitu. Oh, bisa sebentar ya, Pak? Silakan aja, bereskan dulu.
Sudah nampak, Pak? Ya, silakan. Oke, Pak. Ya, saya akan melaporkan laporan bacaan saya tentang sejarah Kristen Indonesia, tentang buku sejak masa pendahuluan 1927 sampai dengan keutuhan bulat tahun 1978. Ya, kita masuk ke masa persiapan Jending, Genoscape, arus perjanjian, arus penginjilan. Yang dimaksud arus penginjilan dalam bagian ini harus dibatasi hanya yang meliputi daerah Sumatera Timur, di mana Injil itu disebarluaskan di kalangan suku Batak itu hidup pada khususnya. Arus dalam hal ini dimaksudkan dalam pengertian dari mana dimulai penginjilan itu dan mengarah ke daerah mana penginjilan itu bergerak sesuai dengan luasnya yang dialami suku Batak. Pengertian yang bercakup di dalam perkataan penginjilan yang terdahulu hanya sekedar pertumbuhan gereja secara singkat, seperti yang dilaksanakan oleh penginjil yang diutus oleh Ernest Jending. Keberadaan misionaris yang pertama itu di Indonesia mempunyai dua sifat utama. Antara lain, mereka adalah misionaris dari negara penjajah dan mereka membawa serta dengan mereka tradisi gereja yang tersendiri. Setelah penugasan Van der Tuk dari pemerintahan Belanda, ia berangkat ke Tanah Batak. Beliau menjelajah Tanah Batak sambil mempelajari bahasa dan kebudayaan Batak Toba. Setelah beberapa tahun penjelajahan itu, beliau berhasil menguasai bahasa Batak Toba dan segera kemudian menyusun tata bahasa Batak. Juga beliau berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak Toba dan tulisan Batak juga. Usaha lembaga Alkitab Negeri Belanda melalui karya Van der Tuk tersebut tersebar luas di kalangan gerejawan di Eropa. Perpindahan penduduk dari Tapanuli ke Sumatera Timur sehubungan dengan perkembangan gereja menentukan arus dan arus penginjilan selanjutnya, memperluas daerah penginjilan tanpa ada biaya langsung dari badan misi, memberikan bantuan terhadap penginjilan selanjutnya, mempercepat pertumbuhan gereja. Lalu kita masuk ke pengaruh Injil. Menurut kepercayaan suku Batak yang dapat diselami berdasarkan agama suku yang dianut dulu sebelum agama Kristen diperlukan, asal mula suku Batak adalah Raja Batak yang kawin dengan putri dari Kayangan. Dalam kepercayaan asli Batak, ketiga oknumnya itu mulai jadi Nabulun, Debata, Asi-Asi, dan Batara Guru. Mulai jadi Nabulun diyakini sebagai pencipta dari alam. Mulai jadi berarti mula dan ciptaan. Nabulun berarti yang besar. Dari istilah orang Batak dulunya mengenal juga akan seorang oknum yang super. Suatu yang menggembirakan terjadi pada tanggal 10 November tahun 1929, yaitu dimulainya peribadatan di Sinagak Baris, 7 km dari Pematang Siantar, menuju Tanjung Balai. Pada saat itu, para anggota jemaat itu menandatangani satu permohonan kepada Huria Kristen Batak supaya mereka diterima menjadi anggota Huria Kristen Batak. Permintaan mereka yang diberitahukan kepada Ernest Jending di Pematang Siantar mengenai Sinagak Baris, ada sesuatu yang perlu dilampurkan. Antara lain bahwa ia adalah gereja jemaat yang ketiga menurut urutan dan mengadakan ibadah setempat. Tetapi demikian jemaat itulah pertama kali yang mendirikan tempat peribadahan khusus atau yang disebut gereja. Namun mutunya hanya masih menggunakan bangunan darurat. Kenyataan untuk mengadakan penginjilan semakin jelas. Kita masuk ke gereja, melaksanakan sakramen suci, propaganda, kekeluargaan. Setelah berdirinya jemaat di Sinagak Baris, maka Bantuan merupakan tempat perkunjungan orang dari sekitarnya. Ada yang datang karena hubungan kekeluargaan, ada juga yang datang karena dorongan ingin mengetahui keberadaan dari berita yang mengatakan adanya suatu gereja yang mau berdiri sendiri di luar pimpinan Ernest Jending. Kita masuk ke mendirikan jemaat yang baru. Keberhasilan mereka mendirikan jemaat yang baru bergantung pada suatu lingkungan hidup seperti yang disebut di atas tadi. Setelah cukup banyak pengalaman dan latihan yang sudah dijalani teman yang datangi itu, maka ia diangkat sebagai penggerak pertama untuk mendirikan jemaat yang baru. Pengangkatan itu harus selalu disertai bimbingan lapangan, training on the job. Yang tadinya kurang pandai berbicara dilatih di lapangan untuk memberikan penerangan, memimpin pertemuan dan hal-hal yang pelik-pelik di tanggung jawab yang penuh. Kita masuk ke arus pertumbuhan.
Pertumbuhan Huria Kristen Batak sampai tahun 1930 belum nyata kelihatan. Namun demikian dapat juga dibandingkan arah pertumbuhan Huria Kristen Batak itu dengan membandingkan arah pertumbuhan kedua jemaat yang pertama, yaitu Pantuan dan Dolok Marangir. Pantuan adalah sebuah kampung yang kecil yang dikelilingi perkebunan besar, dengan memperlihatkan kedudukan ekonomi warga HCHB yang sudah menjadi anggota dan simpulkan sebagai berikut. Mereka adalah petani kecil yang mempunyai sebidang tanah milik sendiri yang dikerjakan sendiri sebagai mata pencarian utama. Dengan penghasilan yang begitu kecil, maka mereka tidak diharapkan dapat hidup dengan megah dan berkelebihan. Dalam sebaliknya, kebanyakan dari mereka itu tidak dapat menyuruh anak mereka untuk menerima pendidikan di kota. Kita masuk ke terhukum karena sakramen. Setelah terbentuknya jemaat di Jumasawah, Simpang 2 yang dipimpin oleh Aristarchus Kota Barat, maka kedudukan jemaat itu sudah semakin stabil. Tetapi gerakan itu masih mempunyai daerah sekeliling Pematang Siantar. Gerakan yang telah dicetuskan itu rupanya tidak diiringi oleh pemerintahan Belanda. Kita masuk ke kuasa Injil. Dengan diberikannya Injil di kalangan orang banyak, membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan gereja. Terlebih lagi melaksanakan sakramen itu sudah diselenggarakan sejalan dengan perintah agung dalam Matius 28, 9-20. Maka dengan jelas dapat dilihat pertumbuhan yang pesat. Para petugas yang diangkat dari tidak menuntut upah yang sepantasnya. Guru jemaat mempunyai lapangan pencarian sendiri sama dengan anggota jemaat lainnya. Justru karena sejauh berdirinya Huria Kristen Batak itu lain daripada sejarah berdirinya gereja-gereja di Indonesia, maka keadaan dan struktur gereja ini dari semua gereja yang lain. Huria Kristen Batak adalah gereja yang bergerak tanpa bantuan sesuatu misi gerejawi, dan dari sejak semula menetapkan pembiayaan atas kemampuan dan kesanggupan para warganya. Kita masuk ke dengan cucuran air mata, pekerjaan rutin. Sejak diadakan sinode kelima di Lumban Siagian pada tahun 1932, pekerjaan mendirikan jemaat sudah merupakan pekerjaan rutin bagi pimpinan Huria Kristen Batak. Sejak diadakan pemandian suci pada akhir tahun 1932 atau pada awal 1933, mulailah perkembangan itu berjalan dengan pesat di daerah Tapanuli, terutama di daerah seputar Pangaribuan. Pekerjaan pucuk pimpinan ketika itu kebanyakan urusan meresmikan jemaat, menerima permohonan untuk masuk yang dilengkapi dengan daftar anggota yang ditandatangani atau dicap jempoli dengan penjelasan di mana ibadah akan diadakan pada waktu hari Minggu dan bila mana peribadahan dimulai secara resmi sejak awal 1933 sampai akhir bulan Agustus 1933. Huria Kristen Batak telah mendirikan sebanyak 23 jemaat. Kita masuk ke audiensi. Tanda-tanda sejarah dalam Huria Kristen Batak yang menentukan pertumbuhannya ialah permulaan ibadah di Pantuan, berdirinya rumah ibadah di Sinangak Baris, sinode di Lumban Siagian, pemandian suci yang pertama di Jumasawah, Simpang 2, dan tanda sejarah pada tahun 1933 ialah audiensi. Mendirikan tempat ibadah di Sinangak Baris, melukiskan bulatan tekad untuk mendatangani semua bidang peribadatan itu. Kerelaan berkorban, kesediaan menderita, mengikuti ketekunan di dalam teologi salib. Tuhan tidak bekerja hanya dengan kebenaran, tetapi terutama oleh kesediaan pengorban anaknya yang tunggal itu. Kita masuk ke sinode ke-6. Di dalam rapat telah dibahas dengan teliti kegunaan pesta Dharma Redsperson. Yang dimaksud gunanya yang pertama ialah untuk menyebarluaskan keberhasilan Huria Kristen Batak sebagai organisasi gereja yang sudah berhak memberitakan Injil dan menyelenggarakan sakramen. Kalau pemerintah tidak dihalangi Huria Kristen Batak menjalankan sakramen, kemajuan gereja itu sudah jauh lebih pesat daripada yang ada sekarang. Gunanya yang kedua untuk memperkuat semangat menghadapi pihak luar, sehingga orang akan menyaksikan kesejajaran daerah, langkah untuk maju dan kesatuan tekad untuk menghadapi pihak penentang. Gunanya yang ketiga adalah sebagai alat komunikasi untuk memberitahukan lebih dahulu tentang derap langkah untuk maju dengan mempersiapkan jemaat-jemaat untuk menghadapi sinode yang bakal diadakan sesuai dengan rapat terakhir Pantuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Toki yang telah memberikan
beberapa catatan awal dalam sejarah HKI. Menarik untuk kita diskusikan nanti ini. Kalau bisa kita kembangkan ya lebih dalam lagi. Pertama, kita akan dengar dulu dari Kartika, mana tahu ada masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang mendasar soal sejarah kayak ini. Silakan. Saya pas, Pak. Wah, kalau tidak pas, bagaimana diskusi kita ini? Sudah dua orang ada pertanyaan. Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba memberi beberapa tanggapan ya, kalau tidak ada masukan dari teman. Yang pertama itu, kalau dicermati sejarah HKI ini, Rocky pun hanya menyampaikan dari isi buku ini ya, tanpa misalnya kita akan coba kembangkan dari apa yang ditulis oleh J.T. Sitorus, bagaimana dan kawan-kawan tentunya, J.T. Sitorus, Pendeta W.L. William Tobing, Guru Siregar, dan Dr. Andus M.B. Tampu Bolong. Yang masih perlu kita perjelas ialah kalau kita baca halaman 22 itu, di mana ditetapkanlah bahwa tahun 1929 menjadi hari lahir HCB atau HKI. Nah, kalau sekarang tanggal lahir HKI tanggal berapa diresmikan atau disepakati? HKI lahir tanggal berapa? Rocky. 1 Mei, Pak. 1 Mei 1927. 1 Mei 1927. Oke, itu yang ditulis di halaman 22 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam teori penetapan hari lahir gereja ada beberapa teori. Yang pertama itu ditetapkan berdasarkan masuknya tenaga misi atau zendeling ke daerah itu. Biasanya ini dilihat kapan menginjakkan kaki pertama tenaga misi atau zendeling di tempat itu hari jadi gereja, misalnya di KPS. Tuan August datang ke Siantar atau Raya lah ya, 1903. Itu hari jadi dari gereja itu. Lalu kemudian di Papua hari sendingnya, di mana lembaga sending orang sending datang, ditetapkan jadi hari lahir gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui rapat gereja atau rapat pendeta atau rapat hamba Tuhan ya. Nah, HKBP menetapkan itu berdasarkan rapat 7 Oktober 1861, rapat antara dua badan zending, RMLO dan RMG, lalu melahirkan sebuah kesepakatan di Sepiro waktu itu. Lalu lahirlah hari lahir HKBP berdasarkan rapat. Lalu yang ketiga berdasarkan baptisan. Ketika baptisan pertama itu dijadikan sebagai hari lahirnya gereja. Dan memang di luar ketiga teori penetapan hari gereja ini, tidak semua gereja memilih salah satu dari tiga itu. Tetapi memilih hari lain yang mungkin bukan berdasarkan teori ketiga tadi. Misalnya contoh di KPA itu menyatakan hari lahirnya berdasarkan naskah Panjaion atau naskah kemandirian dari HKBP 25 Oktober 1975. Padahal menurut saya itu
bukanlah hari lahir, tapi itu hari mandiri ya. Mandiri. Kalau hari lahirnya seharusnya GKPA harus pilih salah satu dari 3 tadi. Dari masuknya jendi, kemudian rapat sinodinya pertama atau baptisan. Nah, gereja GKPPD juga tidak seperti yang tadi teori tiga teori tadi dipilih, tapi hari mandirinya dari HKIP. Nah, HKI saya lihat tadi ya dalam cerita ini tidak juga memilih dari ketiga teori tadi. Nah, saya tidak tahu atas dasar apa ini tanggal 1 Mei ini menjadi dasar hari berdirinya HKI. Ini hari apa ini 1 Mei ini? Kira-kira. Ini peribadatan pertama. Bagaimana nih, Rocky? Halo? Apakah masih bersama saya, Rocky? 1 Mei itu Pak, itulah tanggal disahkannya menjadi HKI dia Pak. Tidak Ya. HCHB lagi Pak. Ya, peristiwa apa ini? Peristiwa apa tanggal 1 Mei? Peristiwa disahkannya dia Pak, namanya diganti menjadi HKI dia Pak. Oke, HCB kapan mulai ada? HCB kapan berdirinya? Kalau tanggal 1 Mei 1927 hari berganti nama, lalu HCB lahir kapan? Rocky. Lima Agustus 1928 Pak. Masa 1928 HCB. Kau katakan tadi HKI lahir 1 Mei 27. Mana? Mana lebih duluan? HCB atau HKI? Mana lebih duluan lahir? HCB atau HKI? Tampaknya kalian tidak menguasai sejarah gereja kalian masing-masing. Padahal dulu ini rencanamu mau jadi judul seminarmu loh. Saya pikir kau sudah menguasai materi ini. Nah, saya katakan tadi bahwa tanggal 1 Mei 27 itu hari apa itu? Saya katakan ada 3 teori menetapkan hari lahirnya gereja. Masuknya tenaga penginjil, rapat pertama, dan baptisan pertama. HKI tidak memilih salah satu dari 3 ini. Tapi menetapkan tanggal 1 Mei 1927 sebagai hari lahirnya HKI. Pertanyaan saya, peristiwa apa tanggal 1 Mei 27 itu? Kau katakan disahkannya HKI, nama HKI dari HCB. Nah, kalau disahkannya HKI dari HCB, pertanyaan saya, HCB kapan lahir? Kapan? Halo, apakah masih bersama saya? Masih Pak. Sebentar ya Pak. Apakah HCB sama dengan HKB? Ya, HCB sama Pak sama HKI, tapi HKI itu kan cuman pergantiannya saja Pak. Apakah HCB sama dengan HKB?
HKB Huria Kristen Batak, Hatopan Kristen Batak, samakah dengan HCB? Sama Pak, sama Pak. Sama. Huria Kristen Batak, HKB, dengan HCB sama. Sama ya. Nah, coba dulu supaya pelan-pelan biar kau ngerti gitu loh. Iya Pak. Yang saya bilang tadi Pak kan itu HCHB Pak. Jadi kalau pergantiannya Pak tanggal 29 tanggal 16 Pak atau sampai 17 November 1946 dia diganti HCHB menjadi HKI di Pane Orsea. Nah, tadi saya katakan tanggal 1 Mei 27 itu apa? Kau sebut disahkannya nama HKI. Jadi HKI. Sekarang tahun 46 lagi menjadi HKI. Mana yang benar? Tadi saya keliru Pak. Saya salah melihat Pak. Jadi tanggal 1 Mei 1927 itu hari apa itu? Hari apa itu, Rocky? Apakah Rocky masih dengar? Masih Pak. Itu hari berdirinya Pak. Hari berdirinya. Saya tahu hari berdiri. Tadi sudah saya katakan, 3 teori mendirikan gereja. Masuknya lembaga sending atau orang sending, orang misi. 2, rapat pertama. 3, baptisan pertama. Tanggal 1 Mei 27 itu, apakah dia hari masuk sending, apakah dia hari lahirnya baptisan, apakah hari rapat? Peristiwa apa? Hari dideklarisasikannya Pak, berdiri 1 Mei itu Pak. Dideklarisasikannya dia Pak. Gimana? Bahasaku yang salah ya? Atau gimana caranya menjelaskannya? Ada 3 teori dalam menetapkan hari gereja, lahirnya gereja. Pertama, hari masuknya penginjil ke tempat itu. Lahirlah contoh GKPS di Simalungun. Yang kedua, rapat. Ada rapat para penginjil itu. Itulah lahir HKBP. Yang ketiga, hari dibaptis pertama orang Batak atau warga jemaat itu. HKI pilih teori mana? Nah, tanggal 1 Mei 27 itu hari apa itu? Apakah itu di luar ketiga teori tadi atau di dalam ketiga teori tadi? Itu di luar teori tadi Pak, karena rapatnya sinode itu Pak tanggal 17 November Pak tahun 1946. Karena kalau tahun 1 Mei 27 itu Pak hanya tahun berdirinya dia Pak. Tahun terbentuknya seperti itu dia Pak. Mengapa hari itu dijadikan hari berdirinya? Apa alasannya? Di luar 3 tadi, apa alasannya? Tidak baca buku ini. Di sini ada dijelaskan. Masih tidak baca. Saya baca ya, biar kau dengar ya. Tanggal 1 Mei 1927, dimulailah peribadatan di rumah FP Sultan Manado. Apa di situ tadi apa? Peribadatan di rumah FP Manado. Titik. Kalimat selanjutnya. Inilah jemaat yang pertama di tempat itu. Titik. Kalimat berikutnya. Inilah asal usul mulanya berdiri Hoerea Kristen Batak, HCHB.
yang kemudian dinamai Kuria Kristen Batak. Jadi HKI itu lahir karena apa? Tanggal 1 Mei 27 itu hari apa itu? Hari peribadahan pertama di HKI. Di rumah Sultan Malu, Pak. Hari peribadahan pertama di rumah Sultan Malu Panggabean. Lambat loadingnya berarti ya. Oke, itu yang pertama ya. Supaya kau tahu sejarah gereja HKI itu. Jangan hanya baca buku, laporan buku ini, tapi nggak ada nempel di hati kita, ngapain dibaca. Itu yang saya maksud. Supaya kalian nempel di hati kalian, apa itu sejarah. Supaya tahu makna sejarah itu. Oke, kemudian di halaman 53. Coba lihat dulu halaman 53. Di sana disebut bahwa perkembangan HKI itu terjadi di mana? Pertama, di mana HKI itu maju, berkembang pesat? Di daerah mana? Di wilayah mana? Di wilayah Pantauan, Pak. Pantauan di mana? Pematang Siantar, Pak. Persea, Pak. Pantauan Persea. Mananya? Pantauan Siantar, Pantauan Persea. Berarti tidak tahu lihat semuanya. Nah, kalau kau baca tadi sudah saya katakan mulai dari halaman 52 ya, 53. Dikatakan di situ ya, halaman 53. Itu berarti bahwa pucuk pimpinan Kuria Kristen Batak harus meresmikan berdirinya jemaat rata-rata sebanyak 4 kali sebulan. Pertumbuhan yang paling menonjol tahun 1933 didapati di daerah Sipahutar, Pangaribuan, di mana terdapat sebanyak 9 jemaat yang baru diresmikan, yaitu bla 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 bla. Simangumban, Tarutung, Pahae. Nah, di situ perkembangannya. Pesat itu kan. Pertanyaan berikutnya supaya kau juga nanti menelisik sejarah HKI ini. Pertama, kantor pusat HKI itu di mana? Apakah langsung di Meranton Ciregar, Siantar, atau ada lagi kantor pusat di mana HKI berkembang? Langsung di Melanton, Pak. Sejak lahirnya HKI langsung di Melanton kantor pusat HKI? Iya, Pak. Gitu ya. Kalau rumah Sultan Malu ini di mana? Rumah Sultan Malu yang pertama tempat peribadahan itu di daerah mana itu? Di Pantauan Siantar, Pak, rumah Sultan Malu. Kau di Pantauan tadi di apa? Di Persea di mana Persea Pantauan ini? Pantauan tadi kau sebut di Persea bukan di Siantar. Di mana rumah di mananya rumah siapa ini? Si Sultan Malu ini. Siantar atau Persea? (1927) loh. Hati-hati. Sudah ada ke orang Kristen 1927 di Siantar? Di Pematang Siantarnya, Pak. Sudah ada orang Kristen di situ ya? Di Pematang Siantar tahun 1927. Ya. Pantauan Pematang Siantar, Pak. Berarti pernyataanmu tadi mengatakan Pantauan Persea itu tidak benar. Ini tampaknya komunikasi kita apa ya, terputus-putus ya. Apakah
sinyal atau apa namanya, ketidakmengertian? Mana yang ini? Maaf Pak, mungkin saya pun kurang mendengar dari sini Pak. Karena saya tadi kan Pak, jujur saya lagi di jalan tadi Pak. Jadi saya berhenti di jalan langsung memulai perkuliahan Pak. Terus kamu sekarang di mana? Ini Pak, di tempat ada abang apa Pak? Keluarga begitulah Pak. Ya, kamu sekarang di mana? Di ruangan atau di pinggir jalan? Agak di pinggir jalan dia Pak, tapi ada kayak ruangannya nih Pak. Tapi dekat sama jalan Pak. Ya semuanya di jalan. Aku bertanya, kau di ruangan, di rumah, di pinggir jalan, berhenti, matikan sepeda motor, berhenti di pinggir jalan begini, atau kau sekarang duduk di sebuah rumah, di sebuah ruangan, di mana posisimu? Saya berhenti di pinggir jalan Pak, tapi saya ada lihat gubuk kecil Pak. Jadi saya masuk ke sini Pak. Karena saya kenal yang punya Pak, seperti itu dia. Jadi kau di gubuk sekarang? Di gubuk sekarang Iya kau Pak, berada? seperti gurang-gurang kecil Pak. Coba hidupkan dulu kameramu. Ini Pak. Itu bukan gubuk, itu udah rumah. Bukan rumah Pak, karena gudang kecil Pak. Seperti ini Pak. Cuman Ya, tempat penyimpanan barang. ya, berarti kan sebuah tempat itu kan tidak dalam kebisingan kan? Tidak di tempat di mana lalu lalang sepeda motor, mobil dan ribut di sana kan? Nggak ribut kan? Karena ini udah jalan raya Pak, ini pas samping ini Pak. Iya, tapi sekarang kan posisimu tidak ribut di situ kan? Bisa dengar dengan Iya, baik kan? bisa Pak. Ya jangan kau bilang tidak baik komunikasinya. Jaringanmu bagus. Sehingga jangan kau bilang komunikasi kita tidak bagus, jaringannya tidak bagus. Posisimu sekarang sudah bagus. Berada di tempat yang nyaman, tidak ribut dengan lalu lalangnya mobil, kendaraan. Oke. Nampaknya kau tidak menguasai sejarah kamu. Oke, kemudian kalau ditanya sekarang, apakah yang melatar belakangi HKI berdiri? Menurutmu apa? Apa yang melatar belakangi berdirinya HKI? Yang pertama dia Pak, jarak tempuh peribadahan dia Pak. Jadi Sultan Malu Panggabean membuka peribadahan di rumahnya Pak. Kemana rupanya jarak tempuh yang jauh? Gerejanya di mana? Nah, saya lihat dari buku sejarah kemarin Pak, mungkin jarak tempuhnya lebih dari 5 km Pak, dari jarak rumah ke gereja-gereja seperti itu dia Pak. Jadi Sultan Malu membuka suatu peribadahan di rumahnya Pak, untuk penduduk yang dekat ke rumah dia Pak. Pertama, itulah awalnya Pak. Rumah dia tadi di Pantauan Siantar, gitu kan? Iya Pak. Gereja terdekat ke Pantauan rupanya di mana? Sehingga jauh. Kala itu. HKBP Pak, tapi saya kurang tahu Pak HKBP mana dia Pak. Tapi saya lihat dari sejarah kemarin mungkin kurang lebih 5 km di Pak, jarak-jaraknya seperti itu Pak. Di HKBP mana? Ini kan sejarah. Kalau kau bilang nanti Sultan Malu ini jauh sekali dia ke HKBP, lalu yang lainnya merasa jauh juga rupanya. Kan gitu. Nah, yang pertama itu kan soal apa alasannya. Kau bilang soal apa cara.
Nah, pertanyaan berikutnya, tadi kamu mengatakan bahwa HKI ini sejak awal tidak punya afiliasi dengan lembaga sendiri. Ini gereja yang unik, kau bilang kan? Tidak punya dukungan dari lembaga-lembaga sendiri. Pertanyaannya, Sultan Malu ini apakah dia pendeta atau tidak? Sultan Malu ini pendeta atau tidak? Atau dia jemaat biasa? Atau sintua? Atau apa dia ini? Siapa ini si Sultan Malu? Sultan Malu, marga apa ini? Sultan Malu ini. Sultan Malu marga Panggawian, Pak. Nah, dia itu pendeta atau sintua? Atau guru jemaat atau apa? Kan kau bilang tadi HKI ini unik, tidak punya dukungan dari lembaga sending. Berarti kan berdiri sendiri. Nah, kalau Tuhan Manulang itu kan mendirikan HKB 1917, Kuria Kristen Batak. Nah, makanya saya tanya, apakah HKB sama dengan HCB? Kau bilang sama. HKB, wah, ini keluar lagi. Oke, kita lanjutkan ya, karena dia sudah keluar dari ruang Zoom ini. Silakanlah sekarang Kartika, Dian Kartika, melanjutkan laporan bacanya. Pak, izin tidak men-share ya, Pak. Baik, saya di sini melanjutkannya dengan judul karena mencontoh struktur asing. Itu yang pertama itu ada pengaruh dari Redskop-Person dan Belsis Sakramen. Itu yang pertama, perkembangan lanjutan. Nah, dari laporan yang mengenai hasil aransemen London itu, aransemen Farage itu di Tarnogodang tidak dapat diperoleh karena dari dokumen yang diperoleh dapat ditarik. Maka dapat disimpulkan bahwa dari Hofbauster itu yang namanya tertera di Sutatetun telah diganti dengan susunan Hofbauster yang baru dalam sidang Hofbauster. Mungkin itu yang pertama, FP Sowetan Malu. Yang kedua, MT Lumban Gaol. Yang ketiga, Angkus Hite. Yang keempat, Benyamin Simanjuntak. Baru ditambah dengan anggota yang baru itu Aristarkoes Huta Barat dengan Baginda Toris Sikautar, C Huta Barat dengan R Huta Barat. Nah, mereka ada anggota pucuk pimpinan yang merupakan suatu usaha untuk memperluas representasi atau pengurus, atau biar mereka itu bukan hanya berdiri dari utusan 2 jemaat pantauan dari Dolok Manglir, dan juga mereka terdapat dalam berbagai perkembangan yang berdiri dari sekolah pemimpin guru. Itu ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1933 di Hutana Godang, Persia. Karena pada saat itu tanah yang dibutuhkan untuk tempat sekolah masih kurang luas dan permohonan mereka juga belum dikembalikan. Maka di sini Hofbauster juga mengangkat staf pengajar untuk sekolah, dan di situ juga Evers juga digantikan oleh T.N. Walker, dan keduanya warga Belanda dari Suriname. Itu sebagai direktur Wahab Pohan dengan Calvin Tampu Bolon.
Dan ini adalah merupakan sebagai guru. Dan pada awal Agustus juga tahun 1933, itu di kota kecil Persea digemparkanlah para pemuda-pemudi yang berdatangan di pelosok dari Sumatera Timur untuk belajar di Sosoradang. Nah, di Sosoradang itu tadinya berdiri tanah tempat kosong yang terpencil dari keramaian. Nah, sekarang juga menjadi tempat perhatian dari Horea Kristen Batak dan juga mereka menjadi masyarakat ramai. Dan dengan berdirinya sekolah pemimpin guru jemaat, di situ juga jemaat juga berusaha sekuat mungkin untuk didirikannya sekolah desa di berkelas 3. Dan pada sinode yang ke-6, ternagoda beberapa jemaat juga keanggotanya dalam desa itu juga mulai mendirikan tempat ibadat ataupun gereja agar dapat bersaing dengan residen zending ataupun dalam bentuk bangunannya. Baru yang kedua, pengangkatan Fortizer Aflending. Nah, setelah Hofboster itu diangkat oleh Algemen Leden Wardaging itu di Tergodang itu, maka juga mereka itu mulai berusaha untuk menyesuaikan struktur organisasi dari gereja Horea Kristen Batak dengan bunyi statuten. Dan juga mereka melakukan sesuai dengan perkembangan jemaat itu juga seperti yang diuraikan terdapat di atas tadi, itu dengan pendapat dari Hofboster, itu mengangkat dengan penanggung-jawaban di daerah tugasnya. Itu yang pertama, mengkoordinator jemaat di Aflinding. Baru yang kedua, mewakili Hofboster kepada pemerintah. Baru yang ketiga, memimpin rapat Aflinding. Yang keempat adalah mewakili Hofboster meresmikan jemaat baru. Dan juga mereka juga dapat diketahui bahwa yang mengangkat ataupun yang untuk menduduki jabatan Fortizer Afdeling ini itu adalah Arsistakrus Huta Barat itu di daerah 9. Di daerah Siantar itu terdapat juga tanggal 29 Agustus 1933. Dan Forzitter Afdeling juga di daerah yang diangkat kemudian dari tahun 1934 itu mereka juga mengalami keadaan yang semakin membutuhkan dengan demi kemajuan untuk perkembangan gereja belum dapat diteliti dari sekian banyak arsip peninggalan dari FP Sowetan Malo. Dan juga mendahulukan hukum juga duniawi dari hukum Injil. Itu yang pertama, struktur Rijenzending. Nah, pada saat pekerjaan penginjilan di Tanah Batak diselenggarakan di Barmen oleh misi Rijenzending itu, dalam penyelenggaraan pekerjaan misi di Tanah Batak itu, mereka itu mengangkat seorang pendeta misi yang mengapply penginjilan yang diselenggarakan oleh Rijenzending yang di daerah itu. Nah, juga menurut tradisi badan misi itu bahwa yaitu Eporus. Nah, untuk penyelenggaraan penginjilan Tanah Batak, direktur itu Barmen yang senantiasa itu dalam menghubungkan Eporus di daerah itu. Maka dapat dikemukakan oleh Sowetan Malo itu dalam sidang Hofboster itu yang berlangsung di Dolok Melangkir itu dirumuskan oleh yang pertama itu saudara MT Lubanggal itu pada tanggal 29 Juni 1934 itu, dan juga dalam rapat itu juga hadir juga FM Sowetan Simorangkir dan R Huta Barat. Nah, pada rapat tersebut FP Sowetan Malo itu meminta kepada rapat itu supaya diangkat menjadi direktur Horea Kristen Batak dan sekaligus menarik dari Fortizer Hofboster. Maka mula-mula ia mengajukan supaya MT Blumanggal juga menjadi diangkat menjadi Fortizer Hofboster, juga menggantikan juga Sowetan Malo. Kemudian disusullah kehadiran supaya Arsistarkus Huta Barat ini diangkat menjadi pengganti Sowetan Manalo. Nah, dari atas usulan ini, maka dapat menerima pemberhentian dari FM Sowetan Manalo sebagai Forzitter Hofboster. Baru yang kedua, timbul kesalahpahaman antara kedua tokoh tersebut. Nah, menurut FP Sowetan Malo dan Hofboster itu adalah badan pelaksanaan bagi direktur. Maka di situ juga dia
sebagai direktur berkuasa untuk membatalkan keputusan dari Hofstadter. Maka sebaliknya Aristarchus Huta Barat ini dia juga sebagai Vorsitzender Hofstadter yang diangkat oleh rapat Hofstadter yang mengatakan bahwa direktur adalah koordinator pelaksanaan Horea Kristen Batak. Oleh sebab itu, dia juga berkewajiban untuk menerima keputusan dari Hofstadter untuk dilaksanakannya. Dan Soetan Manalo juga mengatakan bahwa kedudukan sebagai Hofstadter itu menurut statun harus ditetapkan dalam sidang elegemen Lenden Fariden. Maka itu juga ia meminta supaya persoalan itu dibawakan ke dalam sidang rapat tersebut. Dan menyatakan bahwa keangkatan Aristarchus Huta Barat itu sebagai Vorsitzender tidak berlaku dan harus batal semua ditentukan oleh berwenang menurut statun. Baru yang C itu percobaan menyatukan. Itu ya ada pertama usaha sepihak. Nah, dari setiap golongan yang bertentangan itu ada yang mengajukan supaya diadakan penyelesaian oleh kedua pihak. Nah, pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 September tahun 1934 oleh Aristarchus Huta Barat itu diusahakanlah diadakan sinode di Jumasahawa Simpang 2. Nah, di Jemaat Horea Kristen Batak ini untuk memutuskan persoalan tersebut. Maka Soetan Manalo itu didakwa bahwa bukan sinode yang melainkan konferensi dan bukan atas usaha Hofstadter Horea Kristen Batak. Maka ia meminta juga pemerintah bertindak untuk melarang anggota dan Hofstadter itu dalam Horea Kristen Batak untuk menghadiri konferensi tersebut. Baru yang kedua, pemerintah melalui meyakini Horea Kristen Batak. Baru setelah pemerintahan setempat melihat perkembangan Horea Kristen Batak dengan perjuangan yang benar-benar melulu dalam bidang rohani dan pendidikan, maka mereka mulai mengerti bahwa gerakan pembaruan gereja Batak, Tanah Batak itu bukanlah gerakan bersifat politis atau komunis seperti semula dituduhkan para saingannya. Baru yang ketiga, persatuan sementara. Nah, pada hari itu Tuan Mester Dirswagar itu atau Presiden Lendert dan Residen Reikel itu memanggil FP Soetan Manalo dengan saudara MT Lumanggal di satu pihak dan seterusnya saudara A Huta Barat dan saudara Soetan Soedagoron di lain pihak yang dikemukakan oleh PT Dirgazawagar Dinatur Lendert itu di Pematang Siantar. Nah, dari pernyataan mereka itu dari anjuran PT Dirgazawagar itu dijawab oleh kedua pihak dan mengatakan bahwa kami mau berdamai. Nah, yang keempat, masalah yang melanggangi perpecahan. Dan tahun 1933 itu peserta sinodela mulai telah mengusulkan supaya diadakan perbaikan, mengorganisasi Vergering itu supaya maju dan mendapat dukungan dari anggota jemaat. Baru yang kelima, dalam keadaan Injil boleh berkembang. Dengan pertentangan yang terjadi selama tahun 1934 sampai 1936 banyak memakan uang tenaga. Tetapi dari tiap golongan berusaha yang sekuat mereka lakukan tenaga untuk mendirikan bagaimana jemaat ini dapat menangkan pemilihan berdasarkan banyak suara tersebut. Baru yang keempat, dukungan demokrasi. Itu yang pertama mencari pengaruh. Itu ada yang pertama juga daerah lama dalam penyelenggaraan sinode luar biasa itu untuk mendapatkan perdamaian disetujui oleh Soetan Manalo. Itu berdasarkan kenyataan bahwa pemerintah akan mencabut dan membatalkan dari rekap Watterson yang dimiliki oleh Horea Kristen Batak itu kalau persaingan yang tidak berdasarkan statut tetap berkelanjutan antara kedua belah pihak yang masih menyebut dari Hofstadter. Baru daerah baru di dalam Simalungu juga tidak mungkin lagi pertumbuhan yang pesat pada saat itu karena
sudah hampir seluruh penjuru di Simalungun itu berdiri di Horea Kristen Batak itu. Terdapat juga di Tapanuli Tengah, yang dimana sudah lama Kia diduduki oleh marga dari Tarutung, dan begitu juga marga yang berasal dari Simomora dan Nabalok dan Humbang. Baru yang ketiga, ambisi bersaing. Ambisi bersaing itu timbullah bagi mereka yang dikalahkan pada sinode perdamaian di Pematang Siantar tersebut. Untuk menebuskan kekalahan mereka, pihak arsitektur sangat giat untuk mengembangkan jemaat di daerah tersebut, yang dimana dianggapnya sebagai daerah yang potensial. Dengan ambisi bersaingan itu merupakan suatu dari golongan yang kuat untuk mendukung Injil tersebut dalam berkembang di daerah yang baru yang sudah lama diterangi dengan seluruh Horea Kristen Batak. Baru yang B, mendahulukan hukum duniawi dari hukum Injil. Itu yang pertama, Sumatera Timur. Dan pada periode 1936 sampai 40, itu sudah hampir semua di daerah persawahan berdiri Horea Kristen Batak. Nah, terutama di sepanjang jalan raya Siantar, Kutabaya, Siantar Persea, dan sampai ke pedalaman di jalan raya. Nah, pada tahun 1936, itu di Tiga Bolon, baru Matihat Sionggong, dan perdagangan dan Habuta. Nah, pada tahun 1936 juga diketahui bahwa berdiri sebuah jemaat di Parbulahan Tanah Karo yang berkembang di Dairip oleh Fortuzer Raja Levi Sihombing. Baru yang kedua, Tapanuli. Itu pertama Silindung. Di jemaat Tapanuli itu memperkuat penginjilan terutama pada periode 1936 sampai 40. Nah, dari laporan mereka diketahui bahwa jemaat yang berdiri pada periode yaitu Simanukalit ataupun Sipoholon itu tanggal 2 Desember 1938. Sedangkan Huta Barat tanggal 29 Januari 1939 yang diketahui pada tahun berikutnya yang telah mendirikan bangunan gereja. Nah, pada tanggal 23 Februari 1936 disitulah persominan yang kedua. Dan pada pada tanggal 13 Maret 1936 juga mungkinlah gereja itu terlebih dahulu di daerah dan berpihak pada periode tersebut. Dan belum juga dapat penyelidikan dan sebagai telah ditutup atau digabungkan. Baru yang B itu tanah baru ataupun tanah alas. Nah, di daerah yang baru di luar Sumatera Timur ataupun Tapanuli didapati di Aceh, Tangerang. Nah, mereka juga jemaat yang baru berdiri pada periode di kawasan tersebut. Mereka juga terdapat di daerah yang didiami suku Batak Toba ataupun di sekitar kota Cane, di mana ada persawahan yang luas. Di situ juga jemaat disekitari oleh Laweski dengan Lawetua yang berdiri pada periode berikutnya. Juga jemaat di daerah kota Cane berkembang oleh evangelis pendeta Jethro Siregar yang berasal dari Lintong Nihuta. Karena pada saat itu banyak sekali pendudukan yang berasal dari tanah Humbang itu. Dan juga mereka mengundang evangelis tersebut berkunjung ke tanah alas untuk mengadakan penerangan pada penduduk di sana. Dan menurut laporan yang di atas, mereka itu sampai kepada kami di tanah alas. Hanya saja satu jemaat yang dapat ditentukan tanggal berdirinya, yaitu Rukahan yang berdiri pada tanggal 17 Mei 1938. Baru yang C, Kompresi Hombuster dan Pendeta. Kemudian dia dipanggil menjadi Hombuster untuk berdirikan pendidikan ataupun bimbingan dan petunjuk seperlunya. Dan kemudian mereka diangkat ditabiskan menjadi seorang pendeta. Itu dikemukakan oleh Hombuster dan anggota sinode. Maka itu di antara pendeta yang pertama, mulai pelayanan dari penatua, itu kemudian dari guru jemaat, dan guru jemaat menjadi pendeta. Nah, pada saat itu juga di satu badan gereja ini juga mengasuh pendidikan teologi yang mau menerima siswa dari Horea Kristen Batak. Nah, di situ juga Horea Kristen Batak juga mendidik pendetanya dengan cara yang ia mampu karena tidak ada jalan lain bagi mereka. Tetapi kemudian
di sini bahwa sekolah pendidikan guru itu memberikan sumbangan yang lumayan terhadap perkembangan dari pelayanan Horea Kristen Batak, karena pada periode ini pendeta juga diangkat dan dididik banyak yang berasal dari sekolah tersebut. Nah, pada tahun 1939 itu ada diadakanlah kursus sekolah pendeta yang pertama di Pematang Siantar. Baru yang keempat malapetaka di Ambing Pintu. Yang pertama suasana dalam Forkos. Pertumbuhan Horea Kristen Batak itu sejajar dengan perkembangan politik Indonesia. Nah, pada periode 1936 sampai 1940, situlah makin banyaklah tuntunan yang dimajukan oleh rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda agar mereka mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Namun demikian di dalam sidang Volkorsted itu selalu dikumandangkan dengan jalan yang mengajukan petisi ataupun keadaan gubernur jenderal tentang keinginan bangsa Indonesia mempunyai otonomi dari Nederland. Baru yang kedua, suasana internasional. Dan juga bagi bangsa merdeka di Asia, juga mendukung Asia untuk Asia. Ini berarti bahwa dari mereka tuh supaya jangan ada lagi penjajahan di Asia. Jepang juga merasa bertanggung jawab untuk turut memutuskan segala sesuatu yang menimpa di bagian Asia dan menganggap berhak untuk melindunginya. Nah, pada tanggal 10 Mei 1940, itu tentara Jerman masuki negeri Belanda dan memasuki negeri dalam tempo seminggu saja. Dan pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris dan melaksanakan pemerintahan di sana. Baru yang kelima, kegoncangan di Asia. Itu yang pertama, mulak Gomponi ataupun Komponi pulang. Itu yang pertama juga ada kegembiraan yang semu. Nah, dari sedemikian barang yang diperbuat di daerah Batak, seperti kain tenun tidak ada pada pasarannya tanpa melalui daerah penduduk pemerintah, itu dari Hindia dan Hindia Belanda. Oleh karena itu, ketergantungan akan barang dari luar itu juga kekurangan pasaran barang dari tanah Batak. Maka penduduk di kawasan ini juga hanya dapat bertahan hidup dengan kehidupan yang sederhana. Baru dengan suasana gelap, di dalam keadaan suasana gelap itu, mereka semakin meluas berita tentang bagaimana keganasan orang Jepang di negeri-negeri jajahan yang telah mereka duduki seperti Korea, Taiwan, dan Malaka. Nah, di daerah itu juga mulai orang mengalami keganasan pemerintah militer Jepang itu. Dan juga penjatuhan hukum tanpa hakim sering terjadi. Maka hukuman yang tidak setimpal juga semakin merajalela. Dan juga semua mereka mengalami tindakan yang dipertunjukkan mereka itu merupakan tindakan yang tidak berperi ataupun kemanusiaan dan tidak menunjukkan budi yang luhurnya. Baru yang gereja menderita. Itu pertama, keadaan misi luar negeri. Nah, setelah di internya, pendeta Jerman itu pada permulaan 1940 itu dengan sejalan penduduknya Jerman terhadap negeri Belanda dengan misi luar negeri yang bekerja di Indonesia untuk mencoba mengatasi bagaimana keadaan darurat itu dengan membentuk suatu badan misi yang baru disebut dengan ketiga itu Batak Nias Jendi. Baru yang kedua, kaum pria jadi kulit Jepang. Pada penderitaan yang di atas tersebut itu karena adanya putusan hubungan dengan badan misi yang mendukung perkembangan gereja tersebut. Dan juga penderitaan ini juga ditinjau dari sudut lain. Tapi terdahulu disinggung mereka bahwa tindakan gereja Jepang di Indonesia itu didasarkan untuk memperkuat strategi militer. Baru yang kedua, itu untuk menekankan kemampuan masyarakat mengadakan pemberontakan. Militer Jepang mengarahkan penduduk setempat itu untuk membuka jalan baru. Dan kedudukan mereka juga lebih rendah dari kuli. Dan kuli mereka juga mendapatkan gaji tetap sesuai dengan kontrak perjanjian mereka. Baru yang ketiga, kehidupan gereja ini menjadi tawar. Ada beberapa yang disebut yang mereka rupakan itu pendorong bagi tawaran kehidupan gereja ini pada masa itu. Nah, yang pertama itu bersumber dari sikap pemerintah militer Jepang sendiri. Yang kedua, bersumber dari sikap
keadaan setempat. Nah, juga situ bangsa Jepang juga kebanyakan mempunyai kepercayaan campuran antara kepercayaan Buddha dengan pendewaan nenek moyang mereka. Baru yang keempat, puncak penderitaan. Dari puncak penderitaan ini, mereka juga mengakibatkan kendornya usaha toko gereja di daerah pusat tersebut. Dan toko tersebut berpenghasilan dari gaji bulanan yang paling banyak menderita. Nah, sinode ini juga gagal menunjukkan personalida untuk sekretaris yang kedua. Dan kedudukan ini juga digolongkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Kemudian juga ia bahwa di antara mereka ada yang tidak hadir dan juga tidak bersedia ataupun tidak sanggup untuk menjabat kedudukan tersebut. Baru yang selanjutnya berkat tersembunyi. Itu ada lahirnya negara Pancasila. Itu yang pertama, rakyat menyambut. Nah, di janji Jepang itu untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tidak ditepati karena pada keadaan perang itu makin memburuk bagi Jepang, kedudukan mereka di Pasifik dan satu persatu juga mereka jatuh ke tangan Amerika. Nah, di hari yang kedua setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu Insinyur Soekarno dengan Dr. Muhammad Hatta menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu dengan diumumkan kemerdekaan itu, maka Undang-Undang Dasar yang berlandaskan dengan Pancasila segera pula dipopulerkan. Baru yang kedua, kemelut yang ditimbulkan. Dari sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, umumnya warga Huria Kristen Batak ini merasa berkat yang tersembunyi di dalam proklamasi itu. Karena mereka merasa bahwa dulunya kemerdekaan dan kebebasan menyebarkan Injil itu sudah diproklamasikan sejak tahun 19 kemungkinan Pak dalam buku itu nggak jelas tahun berapa Pak. Saya lanjut dan juga situ mereka mengalami berkat yang melimpah kepada warga gereja itu dan berbentuk kemerdekaan politis baru, tegaknya hukum yang baru, itu aspirasi baru. Dan pada selama tahun 1945 juga mereka kehidupan gereja mereka masih terus diimbas oleh keadaan penduduk Jepang tersebut. Nah, maka kedua pucuk pimpinan yang berada di Pematang Siantar dan Tarutung itu tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti dalam bidang sejarah. Nah, pada awal 1946 itu ia mengirimkan surat kepada pendeta Farel Simanjuntak ketika ia menjadi pendeta di Tanah Jawa berkedudukan di Tarnagodang, Humbang II. Dan maka surat itu juga menyatakan bahwa Soetan Malu itu berkehendak memperjuangkan kedudukan dalam pemerintah. Nah, dalam rapat puncak pimpinan mereka menerima baik dalam pemilihan wewenang tersebut kepada pendeta Farel Simanjuntak ini untuk mencari bagaimana orang yang akan menggantikan Soetan Manalo untuk mempersatukan pimpinan Horea Kristen Batak itu. Nah, pada tanggal 15 April 1946, pucuk pimpinan dari itu di Pematang Siantar mengutus pendeta Farel Simanjuntak untuk meminta pucuk pimpinan itu di Tarutung dipersatukan dengan pucuk pimpinan di Sumatera Timur. Baru usaha yang baru. Nah, pada saat sebelum Sinode Panten, itu gereja itu mempergunakan rumah sewahan untuk kantor pucuk pimpinan mereka, yang sekaligus didiami oleh sekretaris. Nah, dari salah satu mereka ada yang positif yang merupakan ikrar pada Sinode Panten. Itu yang segera diusahakan oleh mendirikan kantor pucuk pimpinan dan rumah kediaman ketua pucuk pimpinan di Pematang Siantar dalam waktu yang singkat. Kantor mereka itu juga dimanfaatkan pada bulan Maret 1947 dengan pelantaran kantor yang minim dan kontribusi pembangunan darurat. Nah, mereka juga demikian mereka juga sedemikian usaha itu adalah salah satu mereka bagaimana pantas untuk dicatat dalam sejarah perkembangan dalam Huria Kristen Indonesia. Baru yang C itu mereka yang melawan arus. Itu pertama reaksi terhadap Sinode Panten. Sebelum Sinode Panten itu dimulai, telah diketahui bahwa FP Soetan Manalo tidak dapat menghadiri Sinode. Beliau juga menganggap bahwa perpilihan dari wewenang kepada FD Farel Simanjuntak itu sebagai wakil Forten Harvester itu tidak sah. Tetapi kenyataan pada sidang Harvester tanggal 18 Maret 1946 di Pematang Siantar yang hadir itu adalah menyetujui di bagaimana mereka mengakui perpilihan mereka tersebut. Nah, dari keputusan itu juga mereka menjadi kunci untuk bukan
bukan sinode Panten itu. Tetapi dalam surat terbuka itu mereka juga menjelaskan bagaimana kepada jemaat bahwa Horea Kristen Indonesia ini adalah gereja yang baru di luar Horea Kristen Batak, dan meminta kepada jemaat supaya mengembalikan keinginan daftar statistik setelah diisi kemudian mengirimkannya kepada ke kantor Horea Kristen Batak, dan mereka juga mengundang jemaat untuk mengirimkan wakilnya menghadiri di Sinode Horea Kristen Batak tanggal 30 sampai 31 Januari 1947 di Pantauan di Pematang Siantar. Yang kedua, mengabaikan kenyataan. Baru di situ kepergian utusan dan untuk menghadiri kompetensi pembukaan DGI menurut Sinode tanggal 18 sampai tanggal 20 1950 itu dianggap sebagai sangat penting. Selama itu Huria Kristen Indonesia selalu terosilasi dari gereja tetangga dan juga belum mendapat nyata pengakuan gereja yang lain terhadap berdirinya Huria Kristen Indonesia sebagai gereja seperti yang lainnya. Dan juga konferensi ini juga diadakan pada tanggal 25 sampai 28 Mei 1950. Nah, di dalam sinode itu juga telah menetapkan untuk memberangkatkan 3 utusan, yaitu pertama Pendeta TJ Sitorus, TN Arsitarkus Huta Barat, dan Sirait. Dan juga dalam sinode juga menentukan itu 3 orang itu bukan hanya juga terlalu banyak fokus ke fonts, juga mereka juga untuk bersedia untuk tujuan melayankan, karena mereka itu yang dihadapi untuk merupakan skop nasional. Pada konferensi juga Huria Kristen Indonesia itu juga dapat diterima sebagai peninju, juga belum diterima sebagai anggota. Karena semua gereja diundang adalah gereja yang masih ada sangkin pautnya atau kerjasamanya dengan gereja bekas induknya di luar negeri. Maka utusan HKI pergi ke konferensi tersebut pun adalah didorong kemauan HKI yang ingin bersekutu dengan gereja-gereja dalam dan di luar negeri. Dan konferensi itu pun dapat diketahui dari surat kabar. Nah, dan belum ada juga mereka dapat menerima surat undangan yang resmi. Dan konferensi yang pertama itu adalah pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu DGI. Dan mungkin ada juga pengaruhnya dari gereja yang satu wilayah dengan HKI yang tidak menyukai HKI dan menjadi anggota badan itu. Baru pemberian di Sumatera Timur itu kebangunan Deli Serdang dan Begadai dan Kisaran. Nah, pada tahun 1949 itu di daerah Deli Serdang didapati hanya 2 jemaat Huria Kristen Indonesia, itu di Medan dan di Sialang Buah. Di daerah di Kisaran juga didapati 2 jemaat juga, yaitu Kisaran dan Silamur Raja. Selama masa krisis yang dihadapi Huria Kristen Indonesia juga, jemaat tersebut mempertahankan diri, dan pada masa berkat tersembunyi itu 1946 sampai 50. Dan juga mereka mulai menduduki di Tapanuli, terutama juga tempatnya yang kurang subur seperti Samosir, Habitsaran, Pangaribuan, dan datang juga ke Sumatera Timur untuk mendapatkan tanah persawahan yang lebih baik mereka. Mutasi pegawai negeri dalam selama Republik Indonesia mengadakan perang Reglawan melawan itu Belanda, pada umumnya pegawai Republik berjuang di pedalaman di Tapanuli, dan juga mereka mengalami kebanyakan dan pejuang mereka juga ini kebanyakan berasal dari kampung-kampung di Sumatera Timur dan Tapanuli. Dan juga mereka setelah pengakuan dari Belanda tersebut, mereka itu Republik Indonesia juga mengadakan pejuang kemerdekaan keluar dari hutan dan memasuki kota-kota Sumatera. Baru selanjutnya menghadapi masalah yang semakin luas, itu intersendiri ataupun sinode. Berkat yang dulunya tersembunyi sekarang dahulunya sudah gereja berada dalam suatu negeri yang negara yang merdeka. Maka dari berkat yang tersembunyi itu harus diperjuangkan, karena semua gereja mempunyai berkat itu juga. Untuk memperjuangkan itu, hampir tiap diadakan sinode besar sebagai sinode kerja ataupun sinode periode.
Dan sinode yang pertama itu ditinjau dalam masa itu adalah sinode kerja. Itu yang berlangsung pada tanggal 28 sampai 29 November 1951 yang itu mengambilkan tempat di Gereja Horea Kristen Indonesia di Pematang Siantar. Percetakan itu sepintas lalu, dan juga mereka percetakan itu adalah suatu alat mereka dalam pengembangan Injil. Dan dari melihat keuntungan mereka, diberikanlah suatu percetakan itu kepada untuk gereja. Para pengusulan rencana itu juga memperhitungkan bagaimana tanpa adanya halangan dalam waktu dan tenaga kerja mereka. Dan mendirikan angka yang cukup ideal itu, para peserta sinode mudah juga menerima usulan tersebut. Kemudian dibentuklah pengurus penggerakan dan ditentukan sumber-sumber funds itu untuk harus dipikulkan kepada semua warga tangga gereja Horea Kristen Indonesia. Dan pada mulanya penagihan hagak dalam penagihan itu mereka juga lancar juga, tetapi dibentuknya dalam badan baru pada sinode tahun yang kedua itu 1954, mereka itu juga mendapatkan perhatian warga gereja tidak begitu besar lagi karena janji pemimpinan kurang dipertanggungjawabkan mereka. Itu ada jubileum 25 tahun berdirinya Horea Kristen Indonesia. Itu sinode memandang jauh ke Mukaka, karena pada saat peserta menginginkan hendaknya membuka peristiwa itu mengenai berdirinya Horea Kristen Indonesia di awal sampai tahun 1952. Untuk sinode itu memberikan wewenang kepada TN Andini Lumban Tobing untuk menyusun buku peringatan tersebut. Nah, di dalam buku itu juga dituangkan terutama pengalaman dari mereka yang berlangsung serta dalam pergerakan semula mereka, seperti TN Manuntun Titus Lumbangal. Nah, di situ juga mereka Soetan Manurun juga tidak turut menulis karena ada kesempatan untuk memasuknya Zending Genestop Horea Kristen Batak menjadi Horea Kristen Indonesia. Nah, disebut tulis yang dibuat oleh Pendeta William Sihombing dalam buku peringatan itu tampak sangat emosional yang mungkin juga sekaligus diimbas oleh aliran politik yang dianutnya oleh Pendeta Epat M. Hutagalung sebagai sekretaris pucuk pimpinan yang membuat statistik itu. Dari buku yang dikeluarkan untuk memperingatan 25 tahun berdirinya Horea Kristen Indonesia itu, untuk memperingati mereka itu diadakan pertemuan yang tidak diputuskan, melainkan diadakan peringatan sederhana di jemaat lokal di Pematang Siantar dan Tarutung dan tempat yang lainnya. Maka di samping pada sinode itu, mereka juga dipikirkan untuk melaksanakan periode bagi anggota sinode untuk satu-satunya masa jabatan mereka seperti pucuk pimpinan. Nah, di situ juga diberlakukan ada alan supaya dalam Ratu 1 masa jabatan perlu anggota jemaat secara terus-menerus dalam periode tersebut itu turut serta memutuskan dalam mengadakan pengawasan keputusan yang diambil dalam sinode. Itu dalam sinode 1952 tanggal 28 sampai tanggal 29 November di Pematang Siantar. Itu dalam sinode yang merupakan adalah topik utama mereka. Siapa seharusnya diangkat menjadi ketua daerah mereka. Dan keadaan sebelumnya menggambarkan bagaimana ketua daerah itu merupakan petugasan tertinggi di tiap daerah mereka. Dan dalam masa pembinaan itu juga sangat perlu untuk menghadapi badan luar seperti pemerintah dan badan-badan gereja lain. Kemudian fungsinya itu untuk dirasakan kurang begitu argumen. Maka di sini dapat menimbulkan keputusan yang menetapkan bahwa ketua daerah harus dipilih dari salah satu pendeta di daerah tersebut. Baru sinode itu tahun 1953 yang dilakukan tahun 54, tanggal 28 sampai tanggal 30 Januari 1959. Nah, pada sinode 1953, 2 bulan lebih mereka menarik perhatian. Dan menurut putusan dari sinode itu mereka berdasarkan bahwa acara rapat yang meliputi persoalan daerah, percetakan pendeta dan yang noktatif ataupun perbelanjaan data skorting ataupun pendeta dan penyisipan. Nah, di dalam sidang mereka itu diperkuat keputusan sinode tahun 1952 mengenal bagaimana ketua daerah mereka. Di daerah kemungkinan
keputusan itu belum dilaksanakan. Masih juga terus tentang bagaimana ketua daerah itu dipilih dari non-pendeta. Sekarang juga harus diperkuat lagi untuk mempercepat dibentuk bagaimana panitia yang baru. Pada tahun 1953 juga telah mulai mengalir pendeta Huria Kristen di Indonesia itu dengan menjabat negeri. Pejabat negeri itu adalah guru agama, guru sekolah, pegawai di Kementerian Agama. Maka di sini juga menimbulkan persoalan, apakah mereka ini masih berhak untuk dianggap menjadi seorang pendeta? Padahal di dalam sidang memutuskan bahwa mereka itu berhak menghadiri sinode seperti pendeta yang lain, hanya menjalankan sakramen dicabut, kecuali kalau mereka ditugaskan pucuk pimpinan untuk suatu khusus, pada sinode itu dirancangkan bahwa pucuk pimpinan melaksanakan penggajian pendeta dari uang sentral. Nah, maka juga sejauh mungkin itu pelaksanaannya seret dan tidak praktis. Maka juga ada soal itu adalah bahwa mereka itu tidak memenuhi putusan dari sinode. Nah, pada masa itu pucuk pimpinan juga mengeluarkan sejenis cek yang harus diberikan ataupun diserahkan kepada jemaat untuk itu memberikan sentral yang merupakan bukti bagi sempri ataupun si penerima, si pemberi ataupun si penerima. Dan juga demikian dapat diperhitungkan bahwa beberapa yang sudah dipergunakan Halo Dian, karena waktu ini kan kita sudah 5:30 ini. Tidak mungkin kita baca semua lagi itu, tapi kan kita sudah mengetahui apa yang kau sarikan dari bacaan itu. Nah, saya hanya menyampaikan begini, tujuan kita mempelajari sejarah gereja atau khususnya ini sejarah HKI, ini untuk menambah wawasan kita, menambah kasanah berpikir kita, melihat sejarah gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara. Nah, karena kalian berasal dari gereja HKI dan GKPI, saya mencoba mengangkat kedua sejarah gereja ini, nah, supaya menambah pemikiran kalian nanti untuk melihat peluang-peluang manakah yang akan boleh diseminarkan. Nah, jadi kita sudah melihat dan membaca, mendengar dari kedua sejarah ini akan menambah semangat kalian untuk menulis seminar kalian. Dan besok kita akan membahas seminar kalian. Di situ kan kita coba bincangkan nanti korelasi antara sejarah ini di seminar kalian. Nah, saya ingatkan kembali kita akan bertemu besok untuk membahas seminar. Kalau boleh malam ini dikirimkan materinya ke saya supaya saya baca. Kita masuk besok tetap jam 4 sore. Karena jam pagi kami masih bersiap-siap untuk persiapan borang institusi ya. Masih banyak yang harus kami siapkan. Kita masuk jam 4 sore untuk seminar ya, seminar. Nah, jadi mohon saya akan kirimkan besok linknya. Nah, catatan saya untuk bagian kedua dari laporan bacaan ini ialah milik sejarah HKI, bahwa banyak yang perlu kita refleksikan, renungkan dari peristiwa-peristiwa sejarah, karena setiap gereja memiliki sejarah yang unik, yang berbeda, yang menjadi pembelajaran bagi kita. Di HKI apa yang menjadi unik, saya katakan tadi. Bahwa di HKI itu yang memulai berdirinya gereja itu ialah kaum awam. Sultan Malu dan Aristarchus Huta Barat itu kan dia bukan pendeta, mereka bukan pendeta. Mereka adalah guru jemaat, tetapi bisa menyumbangkan gereja. Lalu kemudian karena mereka bukan pendeta, maka tadi dalam laporan bagian yang pertama yang disampaikan oleh Rocky kan ada persoalan sakramen suci. Siapa yang membaptis? Ya, karena tidak ada pendeta. Lalu akhirnya mereka kan meminjam pendeta Wesley Sinaga gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu kemudian setelah beberapa tahun kemudian baru ditahbislah pendeta di HKI. Lalu puluhan tahun yang memimpin HKI itu bukanlah pendeta, yaitu kaum awam. Ya.
katakanlah bukan kaum rohaniwan tapi bukan pendeta gitu ya. Sultan Malu, Arstarkus itu kan bukan pendeta, tapi mereka memimpin HKI. Lalu setelah itu barulah terpilih pendeta untuk memimpin HKI. Nah, ini yang menarik untuk kita pelajari. Lalu memang dalam sebuah gereja banyak dinamika yang terjadi, ada perpecahan-perpecahan karena soal pemilihan siapa ketua, forjiter, direktur dan sebagainya. Tetapi yang unik di HKI itu ada berkali-kali ada sinode penyatuan. Jadi ada penyatuan dua kelompok, antara kelompok Sultan Maru dan kelompok Aristarchus menyatu. Lalu nanti ada kelompok JT Sitorus dengan kelompok ini menyatu. Nah, ini yang menarik dari sebuah gereja, bahwa perpecahan itu atau dinamika dalam kepengurusan itu ada terjadi, tetapi bisa disatukan kembali. Nah, ini yang menarik. Sehingga ke depan pun kita akan nanti ketika akan melihat bagaimana kepemimpinan Dr. Anders Tobing dalam melihat kepemimpinan di KPI, dan proyeksi itu kan kita lihat ke masa depan. Bukan Anders Tobing lagi ya, kiprah Raja Pontas ya. Kemudian si Rocky nanti akan kiprah Momensen. Mereka ini para pemimpin-pemimpin yang bisa menginspirasi kita melihat gereja masa lalu masa kini dan masa depan. Nah, saya pikir itu dulu masukan dari saya terhadap laporan baca itu. Oke ya, kita ketemu besok sore jam 4 kembali, dan di situ kan kita mendengar seminar Dian dan Rocky. Dan hari Rabu kita tidak masuk lagi, tapi kita akan UAS, mengumpulkan materi atau bahan UAS sampai jam 12 siang nanti ya, supaya bisa saya nilai dan bisa saya kirimkan hasil nilai kita ke portal. Dan jangan lupa nanti tanda tangan diisi, ditandatangani kertas putih tanpa nama, hanya tanda tangan, kirimkan ke saya melalui WA. Foto kirimkan ke saya. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Silakan Rocky untuk menutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami hingga pada hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari, yang disampaikan Bapak dosen kami, dapat bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam pelayanan kami nantinya ya Bapak, di masa yang akan datang. Berkatilah Bapak, kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, ketabahan, panjang rezeki, supaya bisa memberi kami sehari-hari. Dan berkati kepada Bapak dosen kami ya Tuhan, supaya semakin bisa mendidik kami dengan baik ya Tuhan. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, selamat sore ya. Oke Pak. Makasih Pak.